Nah, para pegawai menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya tidak adil, tetapi juga mencerminkan pola kepemimpinan otoriter di bawah Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro ini. Aksi demo puluhan pegawai ASN Kemendikti-Saintek berlangsung di depan kantor Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek di Jalan Pintu Senayan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Januari 2025. Mereka melakukan aksi protes terhadap Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Menteri Satrio disebut kerap bertindak arogan bahkan bersikap kasar kepada pegawai yang bekerja di Kemendikti-Saintek. Saat demo berlangsung, Menteri Satrio diduga meninggalkan area kantor menggunakan mobil dinas berplat nomor RI25. Meski sempat dihadang dan diteriaki para ASN, namun mobil tersebut terus melaju. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang lagi ramai di media sosial ada Menteri Satrio, menterinya Kemendikti-Saintek didemo oleh para ASN karena tentunya arogan. Ketika saya baca sih ada dua alasan kenapa dia dikatakan arogan. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan, yaitu ada beberapa ASN diberhentikan secara mendadak ya. Yang kedua, ada yang kemudian pegawainya dipukul di rumah dinasnya ya. Jadi yang ini saya sampaikan ke teman-teman, saya sih mendorong ASN kemudian para aparatur negara itu berperilaku objektif. Kalau memang menterinya keliru, salah, ingatkan, kritisi. Dan kalian dibayar itu dari uang rakyat, bukan dari uangnya Pak Menteri. Uang Menteri aja digaji sama rakyat kok. Jadi kalian bukan melayani keluarga, kalian melayani negara, melayani masyarakat, bukan keluarganya Pak Menteri. Jadi ini untuk pengingat buat semuanya ya. Jadi kekuasaan hati-hati. Hari ini ada kejadian unik ya. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin demo, itu kan mahasiswa, masyarakat umum yang turun ke jalan, teriak-teriak, pakai toa, orasi, bakar ban, kayak gitu ya. Nah kali ini ASN Kemendikti-Saintek, sampai mereka itu menegaskan kalau misalnya kementerian itu adalah institusi negara, bukan perusahaan pribadi. Kalau berdasarkan pemberitaan, katanya ada beberapa hal ya yang memicu makanya ASN ini pada demo. Yang pertama itu karena adanya mutasi besar-besaran. Tapi kalau menurut aku secara pribadi sih ini wajar aja, karena tiga entitas itu berpisah, jadi wajar aja terjadi mutasi. Nah beberapa alasan lainnya ini yang agak nggak masuk akal ya, agak lain lah kayak gitu ya. Yang katanya bapaknya ini melakukan pemecatan sepihak, yang katanya bapaknya ini arogan, kasar, dan juga katanya keluarga bapaknya ini campur tangan lah dalam urusan kementerian. Yang nggak tahu bapak ini siapa boleh aja di googling. Bapak ini berasal dari keluarga Brojonegoro ya, salah satu keluarga terpandang di Indonesia yang kontribusinya sangat besar ya di Indonesia dalam bidang pendidikan, riset, dan juga pemerintahan. Cus. Rasanya baru kali ini ada seorang menteri didemo oleh bawahannya langsung. Jadi ini Menteri Kemendikti-Saintek ya, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi didemo sama pegawai-pegawainya. Katanya ini gara-gara salah satu pegawai di kementerian tersebut itu dipecat secara semena-mena melalui WA, dan juga Bapak Menteri ini sering bersikap atau bertutur kata yang tidak sopan dan kasar gitu, yang mungkin berujung pada pemecatan salah satu pegawainya ya karena kesalahan entahlah apa, dan juga katanya juga ada intervensi dari sang istri gitu. Nah ini kayaknya memang baru pertama kali terjadi di Indonesia ya, seorang menteri didemo oleh pegawainya sendiri. Biasanya kan didemonya itu ya oleh rakyat Indonesia yang merasa memang menteri tidak mampu menjalankan tugasnya. Tapi ini uniknya didemo dan disuruh mundur oleh pegawai-pegawainya di kementerian tersebut. Nah, Bapak sebagai seorang menteri yang tentunya diberikan posisi jabatan oleh presiden supaya bisa menyelesaikan
tugas dan memberikan contoh yang baik terhadap anak buahnya, tapi malah memberikan contoh yang kurang baik. Saya rasa sih ini mungkin kejadiannya sebenarnya mungkin karyawan-karyawan, pegawai-pegawai di kementerian tersebut mungkin sudah lama kesel atau mungkin gemes gitu ya, cuman ya akhirnya nggak bisa ditahan yang berujung pada demo yang menginginkan menteri tersebut mundur. Waduh, sampai itu lagi naik mobil dinas itu diteriakin, dibilang mundur, turun. Waduh, malu sih ya kalau aku seorang pemimpin diteriakin seperti itu di muka umum, itu mestinya malu ya. Misalkan anak buah melakukan kesalahan, ya kan ada peringatan tuh, ada SP atau apa, ya ditegur Pak, ya sesuai dengan SOP di kedinasan di kementerian tersebut gitu. Lalu kalau memang tidak memperbaiki, ya bisa juga sih mungkin di PHK, dipecat, tapi juga caranya gitu, bukan malah mungkin berkata yang kasar, kemudian melakukan perbuatan yang saya sendiri sih kurang tahu, katanya itu soalnya juga perbuatannya juga kasar atau gimana. Jadi memang menjadi seorang pemimpin itu nggak gampang, harus memberikan contoh yang baik, kemudian juga harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak buahnya, bukan malah bertindak semena-mena. Jadi gimana nih Pak, mau mundur atau nunggu aja mungkin ya, Bapak Presiden mungkin nanti yang akan memberikan sanksi. Gimana nih tanggapannya teman-teman? Hari ini terjadi demo yang nggak biasa. Jadi hari ini demonstrasi dilakukan oleh pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek yang terjadi tanggal 20 Januari 2025 ini. Dan demo ini sangat menarik perhatian publik ya, karena aksi ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan internal kementerian, tetapi juga menjadi simbol perjuangan dari aparatur sipil negara untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka sebagai pelayan negara, bukan pelayan individu atau pelayan keluarga pejabatnya. Nah, kalau kita lihat ya, demonstrasi ini dipicu oleh pemecatan sepihak salah satu pegawai bernama Neni Herlina, dan dia ini dikabarkan diberhentikan tanpa alasan yang jelas, yang kemudian memicu solidaritas dari rekan-rekannya di kementerian. Nah, para pegawai menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya tidak adil, tetapi juga mencerminkan pola kepemimpinan otoriter di bawah Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro ini. Nah, selain itu, para pegawai menyoroti dugaan adanya penyalahgunaan wewenang di lingkungan kementerian. Salah satu isu yang mencuat adalah tuduhan bahwa ASN sering diminta melayani urusan pribadi dan keluarga pejabat dari kementerian tentu. Nah, sesuatu yang dianggap bertentangan dengan prinsip dasar ASN sebagai pelayan publik. Nah, salah satu elemen yang paling mencolok dari aksi ini adalah sebuah spanduk besar yang bertuliskan, "Kami ASN dibayar untuk negara, bekerja untuk negara, bukan untuk jadi babu keluarga." Kurang lebih begitulah. Nah, pesan ini memiliki makna yang dalam sih menurut saya, dan punya relevansi yang sangat luas, karena istilah babu keluarga dalam konteks ini merujuk pada praktik-praktik yang seringkali terjadi di institusi pemerintahan, di mana pegawai negeri dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan pribadi pejabat atau bahkan keluarga pejabatnya. Nah, ini bisa mencakup berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari tugas-tugas rumah tangga sampai penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan keluarga pejabat. Nah, pesan dalam spanduk ini layak diapresiasi ya, karena mencerminkan keberanian para pegawai untuk berbicara tentang isu yang seringkali dianggap tabu dan ya ditakuti para ASN untuk dibicarakan. Nah, lebih dari itu, pesan ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh ASN di Indonesia bahwa mereka memiliki tanggung jawab kepada negara dan masyarakat, bukan kepada individu, apalagi keluarga pejabat. Bicara soal kepemimpinan dari kementerian ini ya, dalam aksi tersebut, Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro ini menjadi sorotan utama. Para demonstran menuduhnya bersikap arogan dan kasar dalam memimpin kementerian.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa kepemimpinan menteri ini dianggap tidak transparan dan cenderung otoriter, sehingga menimbulkan ketegangan di antara pemimpin dan para pegawai. Nah, pemecatan Neni Herlina ini disebut-sebut sebagai puncak dari ketidakpuasan para pegawai terhadap kepemimpinan sang menteri. Nah, banyak pihak menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika kerja, tetapi juga menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kontribusi pegawai tentunya. Nah, demonstrasi ini kalau kita lihat di media sosial ya, banyak sekali mendapat dukungan luas dari masyarakat. Banyak yang memuji keberanian para pegawai Kemendiktissaintek ini dalam menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan profesionalisme ASN ini. Media sosial dipenuhi oleh segala macam komentar positif yang mendukung aksi tersebut, dengan banyak orang yang menyebutkan bahwa spanduk itu yang tadi kita bicarakan ini bisa dijadikan sebagai moto baru bagi ASN di seluruh Indonesia. Ya, namun ada pula lah pasti pihak yang mengkritik aksi demonstrasi ini. Beberapa mengatakan bahwa masalah internal kementerian harusnya diselesaikan melalui dialog dan mediasi tanpa perlu melibatkan aksi publik yang dapat merusak citra institusi. Saya yakin sih mereka pasti sudah mediasi, sudah mencoba untuk berdialog sampai akhirnya terjadi seperti ini. Nah, kasus ini kalau menurut saya ini membuka diskusi lebih luas sih harusnya tentang tantangan yang dihadapi ASN di Indonesia sebagai pelayan publik. ASN seringkali berada dalam posisi sulit ketika berhadapan dengan atasan yang menyalahgunakan wewenang mereka. Dan kasus seperti ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan etika kerja khususnya bagi ASN agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa tekanan atau intervensi pribadi. Nah, selain itu, kasus ini juga menjadi pengingat bagi para pejabat publik untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penyalahgunaan wewenang tidak hanya merugikan individu yang terlibat dalam kasusnya, tetapi juga mencoreng citra institusi pemerintahan secara keseluruhan. Jadi, aksi demonstrasi di pegawai Kemendiktissaintek ini adalah cerminan keberanian untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan nilai-nilai profesionalisme dalam birokrasi. Pesan dalam spanduk tadi layak menjadi prinsip bagi seluruh ASN di Indonesia, bahwa mereka adalah pelayan negara dan masyarakat, bukan alat sebagai pelayan pribadi, apalagi keluarga pejabat. Jadi ke depan penting sekali bagi pemerintah untuk lebih serius menangani isu-isu seperti ini melalui dialog terbuka, kebijakan yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang dengan hukuman yang jelas. Dengan demikian institusi pemerintahan dapat menjadi tempat kerja yang adil dan profesional serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salam.